sai talihon ata apula pulon siande pata amata nasunggo Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada malam ini kita mengadakan kebaktian pertanyaan walaupun kita di rumah kita masing-masing tidak mengurangi kepercayaan kita iman kita kepada Yesus. Itu sebabnya karena akibat daripada COVID, tapi marilah kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menjauhkan segala penyakit dari tempat kita ini dan secara umum negara Indonesia. Dan sebelum kita mulai acara kebaktian kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Kita baca secara responsorial. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang Maha Penyucian, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana kau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benarnya aku katakan ini kepadamu, adalah lebih mudah bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penduduk tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan menunggu Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan hidup. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita sama-sama. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian dunia, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, pemilik segala kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Kami merasakan kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Hingga kami beroleh sukacita yang daripada-Mu, kami beroleh kekuatan. Tuhan, kami patut bersyukur dan memuliakan nama-Mu buat semuanya yang telah kami terima hingga pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kuasailah hati pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi nas khotbah buat kita pada pertanyaan keluarga
saat ini yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kita akan dengarkan tentang berita firman Tuhan yang menyatakan tentang kebangkitan kaum Tuhan, umat Israel, dari keterpurukan mereka, dari penderitaan mereka. Nabi Yehezkiel adalah nabi yang berada di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu dalam pembuangan. Tuhan mengizinkan dia menerima penglihatan tentang keadaan bangsa itu dan apa yang akan terjadi setelah mereka dalam pembuangan itu. Saudara yang terkasih, Yehezkiel melihat suatu situasi yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat memilukan, yaitu keadaan bangsa Israel digambarkan seperti tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang telah lama kena sinar matahari, yang sangat-sangat kering sekali. Itulah yang dilihat oleh Yehezkiel. Itu adalah gambaran daripada kaum Israel itu sendiri, di mana penderitaan mereka seperti tulang-tulang kering, tulang-tulang yang sudah tidak ada kehidupan. Itulah gambaran kehidupan mereka. Gambaran yang sangat memilukan, menyedihkan. Tidak ada harapan lagi. Yang ada adalah kata mati. Itulah yang terjadi. Di situasi seperti itulah Allah menyerukan firman-Nya melalui Yehezkiel agar membawa berita kesukaan, agar membawa berita keselamatan, agar membawa berita harapan kepada bangsa yang di situasi yang sangat terpuruk itu. Melalui firman-Nya yang mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan membaharui mereka. Itu yang disampaikan oleh Yehezkiel. Yehezkiel, dia membawa harapan, membawa berita harapan ke tengah-tengah bangsa. Artinya Yehezkiel tidak menambah beban lagi, tetapi membawa harapan, membawa kabar yang menggembirakan, ibarat setetes air di tanah yang kering. Itu sangat-sangat diperlukan. Saudara yang terkasih, ini jugalah yang menjadi pesan bagi kita di situasi yang terpuruk mungkin dalam kehidupan kita, saudara-saudara kita. Kenapa kita juga boleh seperti Yehezkiel, pembawa harapan, pembawa kabar gembira, bukan menjadi penambah
masalah tetapi membawa solusi, membawa kabar yang optimis. Yang kedua, bahwa Yehezkiel memberitakan kabar tentang pembebasan, memberitakan tentang Tuhan yang membebaskan mereka. Ini juga adalah merupakan tugas kita, bagaimana kita juga memberitakan tentang kebesaran Tuhan yang membebaskan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dikatakan tadi, situasi itu situasi yang tidak ada harapan, tetapi Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan membaharui mereka dengan memberikan roh-Nya kepada bangsa itu. Mari kita ingat kembali bagaimana penciptaan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di sana jelas bahwa manusia itu hanya sebatas debu tanah yang dibentuk. Berarti itu adalah benda mati. Tetapi begitu Tuhan mengembuskan roh-Nya, terjadi dan terciptalah manusia. Artinya dari benda mati ketika roh Tuhan yang bekerja, roh Tuhan yang dihembuskan, maka manusia jadi ada. Inilah yang mau dikatakan, roh Tuhan yang bekerja, roh Tuhan yang ada. Saudara yang terkasih, bangsa itu diubah oleh Tuhan sendiri. Bangsa itu diberikan suatu pembaharuan, jati diri mereka dibaharui oleh Tuhan. Mereka yang dalam kecemasan, mereka yang dalam ketakutan, mereka yang tidak ada harapan lagi, saat itu mereka mendengarkan suara Tuhan melalui Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel, mereka dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat mereka. Firman Tuhan memberi harapan dan kekuatan baru. Dikatakan dari kubur-kubur mereka akan diangkat. Kubur itu adalah tempat yang mati. Tapi diangkat, dibaharui, dibangkitkan. Ini merupakan suatu gambaran di mana harapan yang mati, harapan seolah-olah tidak ada kehidupan lagi, tidak ada masa depan lagi bagi bangsa itu, Tuhan membangkitkan mereka. Tuhan membuat mereka menjadi ciptaan yang baru secara harapan mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kehidupan kita seringkali seperti tulang-tulang yang kering. Hidup kita merasa hampa. Hidup kita seolah-olah ada napas, tetapi kita seolah-olah hampa, tidak bersemangat dalam situasi apalagi pandemi saat ini. Mungkin kita berkata nggak ada harapan lah, seperti inilah situasi ini terus. Sudah hampir setahun lebih kita menghadapi pandemi ini, 1,5 tahun. Ada banyak korban, ada banyak yang terdampak. Seolah-olah mungkin kita berkata, di mana? Sudah banyak orang yang sudah putus harapan. Ini tidak akan dipulihkan. Tapi ketika kita mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, di situasi COVID juga banyak yang telah berubah. Banyak yang diubah, banyak yang dikembalikan kepada makna yang sebenarnya. Banyak pelajaran yang bisa kita hadapi. Sejak pandemi, semua bidang kehidupan sungguh-sungguh berubah. Sungguh-sungguh berubah. Artinya di situasi saat ini juga kita bisa melihat Tuhan memberikan harapan, Tuhan memberikan kekuatan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, mungkin hidup kita seolah-olah merasa kering seperti tulang-tulang. Hidup yang serasa hampa, hidup yang serasa tidak bergairah, seperti mau mati saja. Sudahlah, hidup ini kita nggak tahu lagi, seolah-olah hidupnya tidak berarti. Hidup hanya hidup saja tanpa memberikan arti kepada kehidupan itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini. Tuhan sanggup mengubah situasi yang terpuruk sekalipun, baik dalam situasi rohani, situasi ekonomi, situasi sosial, maupun situasi di tengah-tengah keluarga kita ke arah yang semakin baik melalui Roh Tuhan. Banyak bukan ketika orang menderita, dia mungkin mengatakan tidak ada harapan lagi, tidak ada lagi, seolah-olah bergairah, seolah-olah tidak ada kebangkitan lagi di dalam semangat hidupnya. Semua bisa menjadi pesimis, menjalani masa depan, menjalani hari-hari hidup ke depan, seolah-olah hidup ini tidak ada lagi harapan. Saat ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan, sebagaimana Tuhan memulihkan Israel yang dalam keuangan, demikian juga Tuhan akan memulihkan kita di situasi saat ini, di situasi yang tidak ada harapan mungkin, dalam keadaan kesehatan, dalam keadaan keluarga, ataupun di tengah-tengah kebersatuan keluarga, di tengah-tengah ekonomi kita. Tapi percayalah, sebagaimana Tuhan bersuara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel, itu jugalah yang disuarakan saat ini kepada kita. Pengharapan dan jaminan masa depan akan menjadi baik di hadapan Tuhan karena Roh Tuhan bekerja. Namun kita harus ingat, pemulihan dan pembaharuan tidak akan mungkin tercapai dan ada tanpa adanya pertobatan, tanpa adanya kerelaan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan, tanpa adanya kerelaan hidup kita untuk Tuhan di sana bekerja. Untuk itu, kalau kita menginginkan pembaharuan, menginginkan suatu pemulihan baik dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, mari kita juga mau dengar-dengaran dengan Roh Tuhan, suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan melalui Roh Kudusnya, maka kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka hidup kita akan diubah oleh Roh Tuhan. Untuk itu, pemulihan dan pembaharuan akan tercapai dengan pertobatan, mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Situasi saat ini pastilah akan bisa bangkit kembali, pasti akan berubah karena kita memiliki harapan. Roh Tuhan bekerja hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bangkitlah dari keterpurukan karena kekuatan dan kuasa Roh Tuhan. Yang terakhir, saudara, tadi dikatakan Tuhan akan membangkitkan dari kubur-kubur. Hal ini juga mengingatkan kita tentang kuasa yang besar diberikan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, bahwa Dia membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan membuka kubur-kubur orang yang setia kepadanya. Dalam Yesuslah kebangkitan itu sendiri, melalui Roh-Nya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini firman-Mu mengajar kami, agar kami sungguh-sungguh percaya, agar kami sungguh-sungguh Tuhan memahami bahwa Engkau mampu memulihkan situasi apapun dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini, karena Engkaulah yang berkuasa. Firman-Mu mengingatkan kami, situasi apapun, keterpurikan seperti apapun, Engkau bisa ubah. Hal inilah Tuhan yang membuat kami semakin bersemangat menjalani hari-hari hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih punya harapan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya situasi saat ini pun adalah Tuhan yang memberikan kepada kami harapan yang penuh dan semangat, karena kami percaya kami akan bisa memenangkan situasi ini, dan kami boleh menjadi pemenang dalam kehidupan Tuhan percaya. Terima kasih Tuhan. Amin.
Mari kita bernyanyi. Tuhanlah yang berkuasa atas segala hidup kami, agar mata iman kami tetap memandang Engkau, tetap merenungkan firman-Mu siang dan malam, agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar setiap hari-hari hidup kami juga Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi setiap detik nafas kami yang Kau berikan kepada kami mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini juga kami membawakan kepada-Mu pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memagari mereka di dalam pelaksanaan tugas mereka di tengah-tengah bangsa dan negara, sehingga tercipta kedamaian, kesejahteraan dan keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat semua anggota jemaat-Mu yang bergumul. Kami percaya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Biarlah mereka senantiasa ada harapan bersama dengan Tuhan. Yang dalam keadaan sakit penyakit, kami percaya Tuhanlah tabib dalam kehidupan mereka. Sembuhkanlah sakit penyakit mereka Tuhan, dan biarlah tetap bersandar kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memulihkan seluruh kehidupan para anggota jemaat-Mu ketika mereka menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan membangkitkan dan membaharui kehidupan ketika kami senantiasa mau Engkau bentuk bersama dengan Roh Kudus-Mu, mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu. Mampukan kami para halado untuk tetap bekerja sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang meneguhkan kami tetap dalam setiap panggilan kami. Saat ini juga kami membawakan kepada-Mu Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang dihadapi begitu banyak bencana-bencana juga. Tuhan, biarlah setiap bencana yang ada saat ini memberikan kepada kami pelajaran agar kami sungguh-sungguh juga memelihara ciptaan Tuhan yang begitu indah pada mulanya yang Kau berikan. Tuhan, berikan kekuatan kepada umat-Mu yang terdampak bencana dimanapun mereka berada, agar mereka kuat menghadapi setiap bencana yang mereka hadapi. Tuhan, Engkaulah pemilik segala kehidupan kami, sumber kekuatan kami.
mampukan kami Tuhan untuk tetap meyakini Engkau dalam iman percaya kami. Mampukan kami tetap Tuhan untuk berbuah, membuahkan yang baik sesuai dengan buah-buah Roh-Mu ketika kami boleh tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih buat kita semua.